arah pembicara kedua, saya persilahkan kepada Prof. Krisnanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Moderator, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia. Ini pagi hari ini memang dari judulnya saja arahnya mau kemana gitu ya. Nah, tadi Prof. Suli sudah menyampaikan banyak hal. Memang disinilah polisi menunjukkan suatu hal yang demokrasi. Artinya polisi pun juga menerima kritik, menerima masukan, harus patuh hukum, dan juga menunjukkan atau menjamin perlindungan HAM, transparan, akuntabel, dan lain sebagainya. Nah, pada konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, polisi arahnya harus melihat pada Tribrata dan Catur Prastya. Tribrata itu merupakan suatu deklarasi bagi seorang polisi. Kami polisi Indonesia berbakti kepada negara, nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sebagai patriot yang orang beriman. Orang beriman itu percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan berarti juga menunjukkan kemanusiaannya. Karena kalau banyak di kitab-kitab tertulis Tuhan itu tidak pada orang kaya, orang hebat, tapi justru ada pada orang-orang yang termarginalkan, orang yang susah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi artinya ini pun juga refleksi dari demokrasi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dalam menegakkan hukum itu membangun peradaban. Hukum itu ikon peradaban yang maknanya bahwa polisi menegakkan hukum adalah menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua adalah polisi menegakkan hukum untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga, polisi menegakkan hukum merupakan bentuk perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para pencari keadilan dan juga para korban. Keempat, ini untuk membangun budaya tertib. Kelima, ini supaya ada kepastian. Dan keenam adalah juga untuk kaitan dengan edukasi. Ini memang kalau saya ngomong begini kadang-kadang bilang, oh ini bahasa langit. Loh, terus kalau bahasa kayak gampangnya kayak apa loh? Selalu ada resistensi. Konteksnya memang benar. Kita harus jadi pembelajar. Tapi menurut saya ini suatu suatu hal yang positif. Kalau saya berusaha berpikir positif, selalu ada sesuatu yang lebih baik. Nah, maka konteks yang ketiga adalah senantiasa. Arti senantiasa itu pagi, siang, sore, malam. Itu untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Ini konteksnya, ini demokratis lagi. Dengan penuh keikhlasan, artinya tulus hati. Kata Immanuel Kant itu kalau mengerjakan tugas pokoknya pamrih itu amoral. Maka konteks akselerasi transformasi yang diselenggarakan ini, saya menyatakan dan saya teriak kemana-mana ini gerakan moral. Ini bukan besar-besaran, bukan hebat-hebat, gampang-gampang aja. Tinggal mau atau tidak. Yang pertama, saya ingin mohon maaf kalau saya ambil contoh yang disampaikan oleh Mandra. Mungkin Bapak Ibu sudah sekalian pernah dengar ya. Kata-kata Mandra bilang, sombong amat. Nah itu kan. Satu lagi, nyakitin semua, nyakitin. Itu kan. Stop sombong, stop bohong, stop nyakiti. Nah konteks ini untuk apa? Melayani, melindungi masyarakat dengan penuh keikhlasan tadi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Ini konteks juga peradaban, keteraturan sosial dalam masyarakat modern dan demokratis untuk bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, maka harus ada situasi aman yang ada rasa aman, bukan aman yang mencekam, bukan aman yang tertekan, bukan aman yang bayar, bukan aman ala preman. Ini konteksnya kalau tadi katakan Prof. Suli, saya simpulkan
Ya itulah negara demokrasi, debat, demo, apa, boleh saja. Karena kalau kita hanya doktrin perintah harus seperti ini, pokoknya asal orang yang bilang pokoknya, ya mesti rasa waras. Mesti gendeng-gendengan itu, kalau kamu, ya mohon maaf. Satu lagi pada Catur Prastya. Catur Prastya itu mengatakan begini, sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban. Jadi konteksnya inilah yang memang harus dipahami dan ditanamkan, diajarkan, ditransformasikan, dan ini terus menerus. Jadi artinya disampaikan untuk kepada siapa? Demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Ini juga keteraturan sosial ini. Jadi artinya pencegahan, apapun, teknik, macam-macam, termasuk penegakan hukum. Yang kedua adalah untuk menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Tadi Prof. Sulis menyampaikan bahwa demografi, sumber daya manusia, aset utama bangsa ini, ini yang dijaga. Jadi artinya konteks ini juga menunjukkan bahwa anti premanisme. Gaya-gaya yang menuju kepada pokoknya gini ya. Maunya menang sendiri. Nah, mohon maaf kalau saya pakai bahasa ini, Prof. Saya lebih pintar bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Ini Prof. Kiki yang ngajari. Saya kalau ngomong dekat Prof. Kiki, saya berani jeplak-jeplak gini. Kenapa? Ada guru saya. Jadi nak disalahke. Monggo. Jadi yang salah Mas Kiki. Karena ya ngajarinya ngegas terus. Udah gas gitu. Ya saya ngegas terus. Sudah. Nah maka saya terima kasih Mas didampingi sini. Ya. Karena mau tidak mau, ketika kita mengatakan harta benda jiwa raga dan hak asasi manusia. Nah, ini konteksnya kan kita boleh tahu hak asasi manusia. Mau debat, mau ngomong, bahkan polisi itu sering difitnah, digepui, bahkan kantornya diobong aja kita ya. Iya toh. Emang polisi itu harus marah, ganti ngobongi kantornya orang? Ya enggak. Loh benar nih, mohon maaf nih, yang polisi yang masih muda-muda. Kamu kata Mas Kiki, tapi ngutip siapa Mas? Jadi Prof Kiki itu mengutip M.A.W. Brower. Kamu kalau masih muda tidak kiri, kamu tidak punya hati. Tapi kalau kamu sudah tua masih kiri, kamu gak punya otak. Nah, jangan paksa yang tua-tua ini ke kiri terus. Ya tahu-tahu ya ke tengah dikit lah, ke kanan gitu. Ya dipahami sendiri karena ya baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang ketiga adalah kehormatan bagi seinsan Bayangkara berkorban untuk apa? Untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum. Ini supremasi hukum. Ini bukan menang-menangan. Jadi ini dialog peradaban. Jadi silakan mau beda, mau apa, silakan, tidak apa-apa. Karena ini adalah proses yang beradab. Yang penting jangan melakukan anarkisme. Kemudian memelihara perasaan tentram dan damai. Konteks inilah yang namanya di hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks ini yang saya katakan, ini gerakan moral. Jadi bukan besar-besaran, bukan hebat-hebatan. Dari mana? Dari semua pemimpinnya, dari yang tertinggi sampai terendah itu melakukan refleksi kebijakannya yang menunjukkan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Tadi saya diskusi sama Prof. Kiki, sama yang lain juga di PTIK dari mana juga. Bahkan sama Prof. Sulis juga. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Pantas orang. Orang masalah akademik dituntut sampai petun, sampai banding, ya enggak jelas. Maka saya tadi baru saya sama Pak Eko, pantas orang. Ini moral. Apapun yang dilakukan tindakan oleh polisi itu harusnya mendidik. Mau dengan tindakan administrasi, mau pendidikan dengan yang lain sebagainya. Bahkan kalau di lembaga kepolisian atau Lemdiklat saya perintahkan bahwa Lemdiklat Polri adalah pendidikan dan pelatihan Polri yang berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Tapi emang gampang, siap gerak, pintar gerak. Enggak, sulit ya. Prof. Sulis itu ngajari 25 tahun. Mungkin yang nyangkut 2, tapi enggak apa-apa. Karena inilah yang saya katakan. Ini bukan kayak siap gerak, berubah gerak, baik gerak.
Karena ini proses. Maka ada kata-kata reformasi ini saya juga ikut berbangga dan berbahagia. Polisi biasa kok. Bahkan mohon izin. Mohon maaf. Pagi-pagi teman saya telepon saya, Chris, kamu nih gimana tiap hari kok bisa ada reformasi gini-gini? Baru halo, saya sudah digas. Kira-kira saudara kalau ditelepon gitu dongkol nggak? Dongkol. Mau saya banting handphone saya, mau saya tempiling jauh gitu ya. Tapi ya sudah, saya bilang gini. Badan kita itu mereformasi. Maksudku, ya kamu sampai setua ini kalau lihat cewek cantik aja masih pelirak-pelirik. Dia kok agak pelan. Kenapa kamu memelan? Istrimu dengar ya? Terus dia bilang, ya sudah, kamu di mana? Ya di kantor. Kenapa? Ya saya ngomong teriak-teriak kan istri saya nggak dengar. Saya bilang gitu. Terus di mana? Ya wes. Ternyata, oke jancok orang-orang itu kemeliti. Tapi kalau tahu nang omah, kamu mau ngapa meong? Meong, kenapa? Jadi jangan ngegas dulu. Kalau ngegas saya gas gitu. Karena ada gurunya. Jadi hari ini saya ngegas. Kalau saya ngomong pelan, mesti dibully sama Mas Kiki. Harus ngegas gitu. Oh iya, bentar lagi Bu. Mohon izin. Nah, pada konteks itulah tadi. Hal yang kecil, yang sepele, yang sehari-hari. Mulailah. Sopo sing tekun bakal tekan, meski nganggo tekan. Siapa yang tekun akan sampai kepada tempat dan tujuan. Dan mulailah dari yang kecil. Karena barang sopo sing mengabaikan hal yang kecil akan jatuh pada hal yang besar. Biasakan yang baik. Mata kita untuk melihat yang baik, positif, bersih, supaya kita juga mencintai dunia. Biasakan mulut kita baik, positif, dan bersih, supaya dunia juga mencintai kita. Dan ini suatu dialog peradaban. Kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Krisnanda. Jadi intinya pokoknya bukan Tribrata Catur Prasetya, Prof. Oke. Ya, terima kasih banyak. Nah, sekarang